Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Sebenarnya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Jepang masih menguasai Indonesia, tanah kita dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari stasiun radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan. Sungguh, kabar gembira kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang sudah tidak menguasai lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai negeri kita. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan secepatnya? Benar itu. Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, ini merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk mendiskusikan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pemerintahan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadir dari Jepang, karena kemerdekaan kita yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitakan hal ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kemerdekaan. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Bikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Bung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Apakah orangnya ada di dalam? Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa, Bu? Para pemuda datang mencari. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Baiklah, saya akan menemui mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari Radio London. Jadi, kami mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepat mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI. Kita tidak bisa menunda lagi, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apakah tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita memproklamasikan kemerdekaan dalam waktu dekat? Jepang pasti menyerang kita. Saat ini
ini Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Bukan begitu, memang seharusnya kita membicarakan hal itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas menyiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita menunggu dari Jepang? Kekuatan kita tidak mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan persiapan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Berarti semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan sementara para golongan tua tidak mau mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka terhindar dari Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, sebuah kota di Karawang? Apa kalian semua setuju? Setuju! Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bu. Sekarang tidak. Assalamualaikum. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Bung Hatta, Bung Karno, apa tujuan kalian bawa kami ke sini? Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? PPKI itu kan buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka, apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita harus menunggu janji dari Jepang? Kita harus memproklamasikan sekarang juga demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudaraku sekalian, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Tolong melepaskan ikatan mereka. Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Tentu mungkin, asalkan kita berusaha bersama. Kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya?
Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rendas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu di Rumah Laksamana Maida. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam kesini? Maaf mengganggu malam-malam, kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar itu. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Sebentar akan saya ambilkan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu. Menurut saya, naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini? di Berarti Amerika menandatangani teks deklarasi tempat mereka. lahir beta Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? dibesarkan Saya setuju dan saya mengusul. Bagaimana jika yang menandatangani teks naskah ini adalah Anda dan Bung Atta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Tolong ketikkan naskah ini. Baik Bung, apakah ditandatangani sendiri? Ada, mari ikuti saya. sungguh indah tanah air beta tiada bandingnya di dunia karya indah Tuhan Maha Kuasa. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Bagaimana tentang persiapan kemerdekaan itu? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjadikan? Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Kalau begitu, buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Bagaimana jika nama benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Bapak bersiap segera untuk mempersiapkan proklamasi besok.
Putri, tolong kau kibarkan bendera ini. Baik, Bung, akan saya kibarkan. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sudah maju. Jalan. Bendera, siap! Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Berarti berhenti. Tetapi momen untuk terus berjuang. Ayo, rawat persatu. Demi Indonesia yang lebih baik.